Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan skip iklan ya guys. Bukan dongku sawangan jantungku, dan marem gamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun yang ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali ya. Pagi ini Mas Tulus buat video lagi. Mohon maaf, mungkin videonya nggak pakai alat, nggak pakai lighting segala macam karena ini silindernya lagi parah matanya Mas Tulus, jadi ngapunten. Dan dapat kabar juga yang kurang enak dari manajemen yang punya acara bahwa hari ini tuh ada maju jadwalnya. Saya tuh udah biasa ya kalau sebelum acara tuh 1 jam atau setengah jam sebelum acara itu minimal kita harus sudah di lokasi. Itu saya jam 3 ya jam 2 udah nyampe. Ternyata tadi panitia minta kita jam 12 itu sudah sampai lokasi, dan ini agak kedandapan. Kedandapan itu kalau bahasa Inggrisnya adalah tergesa-gesa. Makanya kalau misalnya Mas Tulus bikin video menggunakan alat yang itu pasti agak repot nyeting. Kalau ini kan enggak, cuman terus pasang HP, ngeromet akapela. Apapun itu, yang penting semoga doanya Mas Tulus buat teman-teman yang di rumah, doanya tetap semoga kalian semua diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, kemurahan segala urusannya, dan Allah lindungi, Allah jauhkan dari sesuatu yang kurang baik, baik musibah, baik bala, ataupun orang-orang yang punya niat buruk terhadap kita. Amin ya Allah. Sehat berkah buat kita semua ya teman-teman. Hari ini, seperti yang sudah saya janjikan sebelumnya, aku pengen menyampaikan salah satu pesan yang disampaikan yang mau telon lagi, terkait dengan, kalau yang tuh bilangnya orai, teman-teman. Aku tuh juga mencari bahasa orai itu juga dari Mas Fahmi dulu. Aku belajar dulu sama Fahmi. Ini yang mau telon nih bilangnya orai. Orai yang di Lembang. Aku cari di Google, aku cari. Ternyata sesar Lembang itu juga bagi sebagian orang Lembang, pada cerita di masa lalu, orang tuanya dulu bilangnya orai. Ya, jadi sesar gitu loh teman-teman. Jadi orai itu kan ular artinya kalau bahasa Sunda. Orai apa sih orai ya kalau nggak salah ya. Kalau saya salah mau dikoreksi ya teman-teman. Dan coba aku cari tahu, dan aku tuh kemarin perkaranya itu adalah terkait dengan aku bahas soal tanah longsor di Purwakarta. Aku bahas tanah longsor di Purwakarta, dan betul ya teman-teman, itu terbukti meluas juga. Hitunganku kebetulan tepat, penyampaian yang mau telon juga tepat, dan kemarin gara-gara obrolan itu aku nyentilah bahasa-bahasa yang disampaikan beliau terkait dengan elemen tanah di sekitar Jawa Barat yang masih berpotensi terjadi. Nanti kita akan bahas itu ya. Sebelumnya pokoknya Mas Tulus terus mau ngingetin kalian, karena ini awal bulan kelihatannya lagi melempem nasi box, terus sedekah bumi juga peningkatannya itu masih tidak signifikan, masih lumayan jauh sekali.
Jadi saya masih minta bantuan teman-teman sebelum lanjut nonton video ini buat membantu sedekah nasi box ya. Silakan cek kolom deskripsi rekeningnya BRI atas nama Tulus Rianto. Transfernya minimal Rp12.000, maksimalnya terserah kalian ke rekening BRI di kolom deskripsi. Minimal 12.000 ya guys. Nah, kalau sedekah bumi, Mas Tulus juga butuh bantuan kalian di kolom komentar. Nanti Mas Tulus sematkan. Nah, kadang-kadang ada yang nanya, Mas Tulus kalau saya sudah transfer, saya konfirmasinya kemana? Jadi di kolom komentar paling atas itu yang Mas Tulus sematkan, itu sudah ada nomor WhatsApp untuk kalian konfirmasi ya. Mas, tadi saya transfer segini untuk sedekah bumi ya Mas, matur nuwun. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Terima kasih banyak yang sudah membantu tanpa terkecuali. Gusti Allah berkahi jenengan, usahanya, keluarganya, usianya. Semoga Allah berkahi. Amin. Semoga sedekahnya tujuannya apa, niatnya apa Allah terima. Allah sampaikan sesuai dengan tujuannya. Amin ya Allah. Dan semoga sedekahnya jenengan bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Allah tukar dengan kesehatan. Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Yang sedekah semoga hajat baiknya segera Allah kabul dan sedekahnya jadi media tolak balak bagi jenengan dan keluarga yang bersedekah. Amin ya Allah. Minyak bidara itu stoknya masih banyak ya teman-teman. Jadi kalian nggak perlu ragu, kalian nggak perlu takut untuk pengiriman minyak bidara itu stoknya ada banyak ya. Yang mau pesan atau belum paham soal fungsi minyak bidara, cari aja di pencarian packing minyak bidara Big Tulus ya. Setelah kalian pencet nanti akan muncul. Oke? Terima kasih banyak ya orang baik yang sudah pesan, semoga segera sampai dan tentunya saya doakan semoga manfaat minyak bidaranya jodoh tadi tombo alias cocok jadi obat. Amin amin ya robbal alamin. Matur sembah nuwun terima kasih. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semuanya saja. Aku bilang makasih ya buat teman-teman yang sudah subscribe, yang baru atau yang lama. Yang belum mungkin berkenan subscribe ya jangan lupa di subscribe dulu. Oke. Seperti itu. Dino iki untuk rezeki akeh para ya guys ya. Aku pengen banget guys sedekah nganu gue bocah-bocah. Aku nggak ngerti ya video ini akan bisa segera aku edit atau aku tayangkan atau enggak. Karena waktunya ini sudah mepet. Karena tiba-tiba jam 12 suruh sampai lokasi itu. Aduh ini sudah sangat jauh dari peredaran. Jauh dari untungnya saya tuh udah pagi, udah mandi, udah rapi. Jadi tinggal ganti baju jalan gitu loh. Cuma ya buat saya acara jam 3, jam 12 datang itu terlalu awal sih. Cuma mungkin memang mereka ada briefing kali ya. Ada hal-hal yang mau disampaikan. Acaranya sebentar, jam 3 sampai jam 5 doang. Cuma 2 jam. Tapi kita prepare-nya 3 jam. Itulah namanya kita ya. Kita cari rezeki ya teman-teman. Kita dibayar untuk itu ya kita ikut aja. Apalagi nih acaranya teman. Jadi aku juga nggak bisa mentarifkan diriku. Minta segini ya bro. Nggak mungkin. Kalau teman aku nggak bisa guys. Kalau acara teman itu aku nggak bisa ngeregani gitu loh. Wes mereka juga tahu kok apa yang harus dihargai. Maksudnya berapanya mereka paham. Nggak dibayar pun aku nggak kecewa karena sudah bisa bantu teman. Kalau aku kayak gitu ya. By the way, obrolan ini sebetulnya muncul ketika saya bahas soal bukan sesar, tapi awalnya itu bahas soal pergeseran tanah di Purwakarta. Aku sempat beberapa kali ngomong dan ternyata tuh ada salah satu subscriberku yang orang tuanya itu di Purwakarta dan sekarang orang tuanya ikut di Tegal. Jadi orang Tegal, subscribernya Mas T ini, orang tuanya itu aslinya orang kampung itu, orang Purwakarta yang longsor itu. Dan sekarang keluarga dari Mas itu tuh ikut sama anaknya di Tegal karena rumahnya sudah longsor, sudah nggak bisa ditinggali dan katanya sih direlokasi ya yang aku dengar. Cuman aku nggak tahu soal itu. Nah dari obrolan-obrolan itu tuh aku jadi dapat inisiatif untuk nyeletuk sama yang mau telon terkait dengan kenapa kok menurut aku meluas ya, karena desanya subscribernya Mas T yang orang Tegal ini, yang istrinya orang Tegal, beliau aslinya orang Purwakarta, cuma dapat istri orang Tegal. Subscriber Mas T yang di Tegal ini, rumah orang tuanya itu 2 kampung setelah rumah yang yang tanahnya bergerak, dan akhirnya sekarang juga terdampak kampung-kampung itu. Jadinya dua apa satu gitu, mohon maaf kalau saya salah. Jadi ada batas. Jadi intinya kayak di sini tuh kampungnya dia, jeda tengah itu nggak apa-apa, satu lagi. Jadi ada 2
rumahnya dia itu adalah 2 kampung setelah kampung yang tergeser tanahnya tadi. Jadi lambat laun. Cuma memang sudah dipetakan. Memang sudah dapat info kalau kemungkinan ini juga akan terdampak, akan meluas dan sampai ke desanya si ibu ini, si orang tuanya si Mas yang di Tegal ini. Jadi ya berarti sudah terbukti kalau ini meluaskan. Disitulah aku mulai menginterogasi Eyang Maung Telon, karena jauh sebelum kejadian tanah bergerak, kalau teman-teman nonton reguler videonya Mas T, teman-teman pasti tahu di bagian-bagian tertentu di mana Mas Tulus tuh sering banget dapat info dari Eyang terkait dengan elemen tanah yang harus diwaspadai di Jawa Barat. Salah satunya hal yang harus diwaspadai di Jawa Barat itu ya memang salah satunya ya, mohon maaf ya teman-teman, salah satunya adalah elemen tanah yaitu tanah bergerak, longsor, gempa, dan seterusnya. Ini sudah terbukti di beberapa sisi ya, ada beberapa hal yang terjadi. Nah, ternyata dari ocehan soal sesar itu, ini juga digarisbawahi juga, berarti hal-hal seperti ini masih sangat berkemungkinan bahwa hal seperti ini akan terjadi atau akan ada lagi. Jadi maksudnya adalah ada kemungkinan di Jawa Barat ini masih banyak tanah bergerak. Mungkin di Purwakarta dan sekitarnya yang dekat-dekat dengan wilayah itu, bahkan sebelumnya tol Cipularang juga ditakutkan akan terdampak kan. Nah, kali ini yang disampaikan Eyang ketika saya tanya terkait dengan Jawa Barat berpotensi ini apa, ternyata aktivitas dini di atas orai Lembang atau di atas sesar Lembang atau ular Lembang ini secara diam-diam, ini yang bikin aku ngeri itu dari penyampaian Eyang Maung Telon. Ini akan diam-diam teman-teman. Diam-diam itu dia tuh akan bergerak, diam-diam dia tuh akan longsor, diam-diam dia tuh akan retak. Itu yang disampaikan Eyang Maung Telon. Kenapa aku bilang agak cukup mengerikan. Jadi satu poin terkuat yang disampaikan Eyang Maung Telon adalah di atas tanah yang dilewati sama sesar Lembang. Mohon maaf, ini saya klarifikasi dulu, saya garis bawahi dulu. Info yang disampaikan Eyang Maung Telon itu tidak ada jaminan pasti terjadi, teman-teman. Jadi yang saya sampaikan di video ini belum tentu terjadi. Jadi teman-teman nggak perlu mempercayai 100% apa yang saya sampaikan. Ini hanya himbauan atau sekedar wejangan yang disampaikan Eyang Maung Telon kepada saya. Salah satunya yang setelah kita ngobrol-ngobrol soal sesar soal pergerakan tanah dan itu sudah dijawab masih akan meluas, hati-hati untuk Purwakarta dan sekitarnya atau wilayah-wilayah yang terdampak dekat dengan wilayah terdampak itu masih harus hati-hati karena kemungkinan masih ada. Dan jawaban Eyang adalah ular yang lewat katanya, si orai atau ular yang daerah yang dilewati ular ini atau sesar Lembang ini akan ada aktivitas atau akan diawali dengan aktivitas meletek alias retak, kemudian tanah bergerak, tanah longsor. Setelah itu baru ada gempa dengan skala yang saya sendiri tidak bisa berspekulasi terlalu jauh. Saya takut soalnya karena Eyang bilang awalnya itu akan ada pergerakan dulu di sekitar atau bahkan kalau Eyang bilang di atasnya ular itu. Ya, setelah aku cari tahu di Google nih teman-teman, saking aku penasarannya, ternyata sesar Lembang itu kan panjang ya, puluhan kilometer dan melewati beberapa lokasi, salah satunya Bandung. Tuh, saking aku penasarannya, aku cari tahu. Jadi yang aku sampaikan di sini, tingkatkan kewaspadaannya adalah untuk teman-teman atau kalian-kalian yang tinggal di atas orai Lembang ini atau di atas sesar Lembang. Ya, ada aktivitas ini. Kalau sudah ada aktivitas itu, waspadai susulannya, yaitu setelah retak, setelah rontok, setelah longsor, ini akan ada gempa. Jadi itu tuh aktivitas awal yang disampaikan Eyang Maung Telon, aktivitas awal sebelum si orai ini moled. Ngerti moled? Moled itu bahasa Indonesianya ya moled, apa bahasa Indonesianya ya? Moled. Bergerak. Jadi kalau dari bahasanya Eyang nih, gambarannya Eyang tuh adalah sesar Lembang itu kayak emang ular yang sudah sebenarnya bisa dibilang terkunci, sudah dibilang kalau bahasanya Eyang itu
sudah gini. Gambarannya begini nih tadi beliau ngomongnya. Ngerti nggak? Oke, guys, ya. Sisir hitam ini adalah orai. Ini sudah terkunci seperti ini. Tidak akan bisa bergerak. Ya, tidak akan bisa bergerak. Sayangnya kalau yang disampaikan Eyang, salah satu tiang, saya nggak bisa bilang tiang ujung bagian mana, mohon maaf, saya dilarang menyampaikan itu. Ada salah satu tiang ini yang di sebelah sini istilahnya ya, antara sini sama sini, tiang dua ini tadi yang menahan orai itu, yang menahan sesar lembang itu retak di bagian sini. Justru setelah retak dia mendorong si orai itu. Jadi tertekan, yang ditakutkan itu adalah ketika ini tengah-tengah ini patah ularnya. Kalau kata Eyang ya, mohon maaf, aku tuh hanya menyampaikan gambaran yang Eyang sampaikan, tapi aku tidak, sejatinya aku nggak ngerti soal sesar lembang ini jauh seperti apa, karena Mas Tulus sekolahnya bukan di sisi itu, dan kebetulan saya sekolahnya cuman ya sekolah rendahan lah. Bukan orang pintar Mas Tulus, jadi nggak paham. Cuman ada satu sisi yang sudah terkunci, tapi kuncinya ini sudah mulai retak. Retaknya justru bukan ambrol ke sana, tapi justru ambrolnya ke dalam. Kalau ambrolnya ke dalam, ditakutkan ulernya tadi itu patah di bagian tengah. Itu yang disampaikan Eyang. Secara ilmu geologi ini apa aku nggak tahu, karena Mas Tulus ini nggak ngerti deh soal kuwi. Soal ilmu kegempaan itu Mas Tulus nggak paham. Nanti kalau teman-teman yang dari itu paham mungkin bisa dijabarkan di situ ya. Nah, dorongan dari batu tadi itu dari ujung ke ujung itu sebetulnya juga dipengaruhi ya, pagarnya itu juga dipengaruhi dengan tidak harus diusik. Mohon maaf sebelumnya saya harus ngomong apa adanya seperti yang disampaikan Eyang Manguntelon. Sepertinya ada yang sudah ngusik. Ya, harusnya si ular ini harusnya tidur aja, jangan diganggu, jangan diapa-apain. Dan bahkan seharusnya Eyang Manguntelon juga bilang jalur yang dilalui sama si ular atau si sesar lembang ini, menurut Eyang Manguntelon itu tidak seharusnya dijadikan tempat sebagai tempat tinggal. Itu yang disampaikan Eyang Manguntelon. Saya minta maaf, itu yang disampaikan beliau. Dan sepertinya sudah ada yang mulai mengusik si ular ini buat bangun. Jadi dia tuh kayak bertapa gitu. Kalau iki ceritanya Eyang ya, iki ceritanya Eyang Manguntelon. Aku tidak tahu apakah memang sesar lembang itu ada mitos-mitos tertentu, cerita-cerita orang di masa lalu atau orang dulu ceritanya seperti apa. Tapi selebihnya pengakuan dari Eyang Manguntelon dari apa yang beliau sampaikan ke saya terkait dengan hal seperti ini menurut beliau tuh ya, apa kalau bahasanya yang kemarin ya? Saya artikan ya teman-teman secara bahasa Indonesia itu gini. Ular itu harusnya jangan diapa-apain. Jangan diganggu-gugat. Jangan dibangunin kalau bahasanya yang. Gugah. Gugah itu, aku tanya Mas Fahmi artinya bangun. Kalau saya salah mau dikoreksi. Aku nggak bisa bahasa Sunda guys. Bisa, tapi kalau yang bahasanya Sundanya yang ini beda sama bahasa Sunda yang suka diomongin Fahmi ke saya. Jadi ya memang dasarnya wong Sunda, tapi nggak ngerti aku. Harusnya ular ini jangan dibangunin, biarin aja dia bertapa, biarin aja dia tidur. Dan ini sudah bangun, cuma lagi gini guys gambarannya, sesar lembang ini memang sesuatu yang sudah diprediksi cukup lama. Mungkin itu pasti ada tapi tidak bisa dipastikan kapan. Dan Eyang Manguntelon juga menyampaikan hal yang sama sepertinya, bahwa ular ini belum bangun. Ular ini sudah bangun. Harusnya tidak dibangunkan. Ya, harusnya tidak dibangunkan. Moletnya saja, kalau bahasanya Eyang, moletnya ular ini aja bisa nelen rumah. Apalagi kalau dia sudah bangun secara total. Nah ini yang ditakutkan sebetulnya. Nah aku sempat nyentil nih sama Eyang yang membangunkan mereka itu apa? Satu, awalnya sebetulnya tadi kan Eyang ngomong ya di awal bahwa harusnya tempat tidurnya si orai ini, tempat tidurnya si ular di sesar lembang ini harusnya itu tidak ditinggali. Tidak digunakan untuk sesuatu yang aneh-aneh.
Maaf, mungkin kalau secara ditinggali, dimanfaatkan untuk manfaat yang baik ya, menurut aku itu tidak masalah. Cuman sepertinya ada orang-orang yang memanfaatkan, aku nggak tahu apakah tanah, apakah lahan, atau ke tempat-tempat yang memang tidak seharusnya dipaksa tetap dibangun di atas lembang itu. Yang menurut Eyang ini bukan kategori yang diperbolehkan. Sorry, kategori yang diperbolehkan versi Eyang Maung Telon. Versi leluhurnya tanah Pasundan, jadi tanah Pajajaran. Sehingga secara garis besar itu tuh ya tujuannya untuk sesuatu yang nggak manfaat, artinya tidak manfaat untuk masyarakat Lembang mungkin. Kemudian juga bahkan mungkin ada dalam tanda kutip faktor keserakahan, dasarnya itu serakah, tidak memperdulikan alam, dan seterusnya. Jadi sebetulnya kalau alam lagi marah, alam lagi ngamuk, itu tuh ya kembali ke kita loh guys. Kembali ke kita sendiri. Jadi nggak usah nyalahin alam juga. Salah kita juga. Kita mengeksploitasi alam terlalu parah. Kita mengeksploitasi sesuatu terlalu berlebihan. Tidak seharusnya kita eksploitasi, tetap kita eksploitasi. Jadi ini hal-hal yang sama saja digambarkan Eyang. Ini sudah bangun ya. Eyang juga menyampaikan, ini sudah bangun dan hanya tinggal tunggu waktu. Sudah tidak bisa diganggu gugat. Salahnya mbok gugah. Salahnya kamu bangunin. Sudah itu, Eyang tuh sudah menyampaikan itu. Jadi hal yang perlu diwaspadai sementara waktu itu adalah pergerakan tanah di atas sesar Lembang yang terjadi secara diam-diam. Itu yang beliau sampaikan secara konkret hari ini. Jadi ada pergerakan tanah di sesar Lembang secara spontan dan tidak terduga sebelumnya. Bahkan aku bilang apa pas musim hujan, apa pas musim apa, tidak ada yang tahu, tetapi itu tiba-tiba secara diam-diam, bahkan cenderung terjadinya di malam hari. Jadi makanya saya bilang dari awal, saya agak takut dengan statement Eyang yang ini, karena kalau terjadinya diam-diam, kalau hujan kita udah mikir nih, oh hujan wilayah longsor pasti akan jatuh, pasti akan longsor. Mungkin kita akan berpikir seperti itu, tapi ini nggak hujan, nggak ini tiba-tiba tengah malam orang lagi tidur tiba-tiba ada tanah bergerak atau tanah longsor. Nauzubillah min dzalik, kalau orang-orang lagi pada tidur kemungkinan juga korban akan banyak, juga sangat mungkin kan. Jadi makanya ya ada juga penyampaian Eyang begini tadi, kemarin itu beliau bilang sebenarnya itu udah pada diingetin, sebenarnya sudah pada di ini tapi pada nggak ngerti, pada nggak ini. Aku juga nggak bisa menyalahkan masyarakat ya teman-teman. Mungkin wilayah-wilayah yang di Lari Sesar itu memang satu ladang kehidupan bagi mereka, terus subur juga ya kan, sehingga dimanfaatkan sama masyarakat. Terus masyarakat ini juga kadang-kadang suka bodo amat lah nanti aja, nanti orang aku kalau nggak gini aku nggak hidup. Jadi serba salah juga. Mereka berjuang untuk hidup mereka. Mereka bukan nggak mengerti apa yang disampaikan, peringatan-peringatan disampaikan, tapi ya kalau nggak gini mereka nggak hidup. Mohon maaf. Jadi istilahnya ya serba salah gitu loh. Makanya saya mengangkat cerita ini di video saya, ya harapannya semoga jadi kehati-hatian aja. Jangan dipercaya, tapi silakan dicerna apakah yang disampaikan Mas Tulus itu sama. Mungkin selama ini sudah ada sosialisasi dari pemerintah nih buat masyarakat. Ini lahannya nggak aman, tapi orang-orang masih ngeyel, orang-orang nggak percaya. Sudah dilakukan mitigasi bencana, tapi mereka tidak aware dengan mitigasi itu. Mungkin sudah diingatkan sama RT, RW, desa. Ini sebenarnya begini, nggak mungkin kalau wilayah Lembang itu nggak ada sosialisasi dari pemerintah, tuh nggak mungkin. Aku tahu karena wilayah itu tuh wilayah gempa teman-teman, wilayah yang ekstrim bencananya. Jadi kayak BPBD, Tim SAR, Basarnas tuh udah pasti sering sosialisasi ke situ. Cuma mungkin masyarakat ini ketika mau disuruh pindah ya karena ngerasa makan buang air di situ, dapat makan dari situ, minum air situ, rasanya kayak ya udahlah mau gimana lagi, mau nggak mau. Nah sebetulnya kalau yang bilang juga kesalahan kita, dasarnya kembali ke kita. Kitanya ngeyel, orang-orangnya ngeyel, sudah diingatkan tapi tidak sadar dengan peringatan. Sehingga kayak yang diingatkan dari sisi ini, sisi itu, seakan-akan nggak terjadi apa-apa, seakan-akan nggak ada apa-apa, wes masa bodoh akhirnya jadi musibah. Yang aku takutkan cuma satu, ini terjadi secara diam-diam, tidak disangka-sangka, di waktu malam hari itu kemungkinan. Karena yang tadi bilangnya pas lagi sepi, wengi, ya malam beliau bilangnya itu. Jadi nauzubillah min dzalik, aku sih harapanku gini, BMKG atau
tim-tim terkait soal PVMBG dan seterusnya yang bisa mengakomodir ini. Semoga mereka mendapatkan sudah ada penelitian khusus yang dilakukan sehingga ya memang belum ada alat yang bisa memprediksi ini secara detail, secanggih apapun belum ada di seluruh dunia. Tapi mudah-mudahan sih harapan saya ada ya setidaknya meminimalisir lah, terus ada kesadaran dari masyarakat setempat, masyarakat sekitar untuk ya itu tadi, terus investor-investor yang datang ke situ tuh jangan sampai ngerusak alam tok gitu loh guys, tapi ya memang untuk kemaslahatan masyarakat semua. Jadi jangan cuma datang bangun tempat wisata yang nggak seharusnya dibangun tetap ngeyel dibangun, eksploitasi tanah, akhirnya yang marah tanah yang kena kalian. Itu menurut aku sudah di luar jalur ya, kurang lebih sih itu sih. Mudah-mudahan ya, ingat sekali lagi saya disclaimer, kalau suka ditonton, tidak suka silahkan di skip. Jangan suka sama saya, alhamdulillah. Tidak suka, itu urusan Anda dengan keluarga Anda. Aku nggak pernah paksa teman-teman suka dengan kontenku ya. Aku juga disclaimer, yang aku sampaikan hanya sekedar obrolanku dengan Eyang. Mudah-mudahan jadi bahan kehati-hatian, bukan jadi bahan ketakutan. Intinya itu, oke? Terima kasih, sehat berkah buat kita semua. Doanya Mas Tulus, teman-teman yang nonton ini selalu sehat badannya, murah rezekinya, lancar urusannya, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman. Mas Tulus prepare dulu. Ada video lagi, tapi aku nggak tahu nanti akan bisa hari ini atau enggak karena waktunya sudah mepet. Tapi sambil nunggu waktu kayaknya masih bisa satu video lagi. Jadi mungkin buat tayang hari Sabtu karena hari Minggu Mas Tulus harus bantuin Tante Ida masakan 7 hari adiknya soalnya ya. Oke. Terima kasih, sehat berkah buat kita semua. Kok ngerti gue? Aku hari Minggu tuh ada acara teman-teman, tapi aku cancel karena aku pengen sumbang tenaga lah buat keluarga Tante Ida biar jadi ladang pahala. Oke, terima kasih orang baik, semoga manfaat infonya ya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.